Shalom, selamat pagi anak remaja dan teruna dimanapun kalian berada, atau siapapun yang menonton channel ini. Saya ingin mengajak kita beribadah, dan kita akan memulai ibadah kita memuji dan menyembah Tuhan melalui lagu. Yang pertama adalah lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku dan Janjimu Seperti Fajar. Selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya kan mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami seminggu ini, sehingga pada saat ini kami boleh kembali ada di dalam channel ini, Kristen Tanpa Tembok, untuk beribadah bersama-sama. Tuhan berkati setiap jiwa, setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, yang melihat tontonan ini, ibadah ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati, menyertai mereka dalam kehidupan mereka, menyertai juga dalam mengikuti ibadah ini Tuhan, sehingga apa yang Engkau firmankan melalui hamba-Mu, mereka boleh menerimanya dengan baik, dan Tuhan yang menyempurnakannya di dalam hati kami masing-masing ketika ada hal-hal yang kurang sempurna. Karena Engkau Bapa yang sempurna, Engkau yang akan menyempurnakan di dalam hati mereka Tuhan. Karena hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Hanya Tuhan saja yang sanggup untuk menolong kami, menolong hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan menolong anak-anak-Mu atau setiap jiwa yang melihat atau mendengarkan apa yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu saja. Terpuji Engkau, amin. Baik adik-adik, sambil mendengarkan, kalian membuka kitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-47. Jika sudah dapat, kita baca bersama-sama. Saya baca judulnya, selanjutnya kita baca bersama-sama. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Belajar dari kehidupan jemaat mula-mula yang kita baca tadi dari Kisah Para Rasul 2. Coba kita bandingkan dengan kehidupan kita saat ini, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Tidak sedikit kejadian yang ada saat ini adalah saling mengejek, saling membuli, saling menyombongkan diri, saling memamerkan. Ya tidak? Iya. Mungkin ada di antara kita atau ada di antara kalian yang menjadi korban bully atau malah jadi pelaku. Bila kalian adalah pelaku, maka saya katakan saat ini, berhenti. Bila kalian jadi bagian yang juga ikut menertawakan atau seolah-olah menyetujui perbuatan itu, berhentilah. Mungkin apa yang saat ini kalian lakukan akan kalian sesali satu saat. Kalian mungkin akan menyesal satu saat. Hidup itu saling membantu, berupaya untuk saling mendamaikan, bukan malah ikut melakukan atau malah ikut menikmati ketika hal tersebut terjadi. Atau kalian takut dianggap sok suci lu, tidak setia kawan atau gimana? Apa yang kalian anggap menyenangkan itu mungkin suatu saat 10-15 tahun ke depan
kalian akan sesali. Dan buat kalian yang menjadi korban bully, take a stand. Berdirilah, hadapi. Kenapa? Karena ketika kalian tidak menghadapi hal seperti itu, kalian akan terus dibully. Satu pelajaran tentang pembuli. Pembuli itu tidak akan pernah berhenti sepanjang Anda tidak menghentikannya. Bagaimana cara menghentikannya? Pertama, cara yang tidak disarankan. Dan ini tidak akan saya sampaikan di sini. Yang kedua, dengan menerima bulian secara elegan. Dengan menerima perundungan itu secara elegan. Bagaimana caranya? Misalnya kamu dibilangin gini, dasar kamu orang jelek, kamu memang jelek. Oh, digituin kan misalnya. Nah, kamu jawab, ya gimana ya, orang tuaku bukan Raffi dan Nagita. Nah, kalau kalian jawab seperti itu, responnya pasti akan berbeda. Istilahnya kecele, atau kalau bahasa Makassar dibilangnya tak kancing. Nah, tapi kalau kamu jawab misalnya, ya memang kalau yang orang tuanya KKI dan Adul pasti ganteng lah kayak kamu. Yang jadi apa? Perang dunia, perang nuklir. Nah, jadi anak remaja Kristen itu tidak gampang, bos. Tapi kalau kita mau belajar dari kisah-kisah yang ada di Alkitab dan tertulis di Alkitab, banyak pelajaran penting yang kita bisa pelajari, yang kita bisa ambil hikmahnya. Salah satunya dari bacaan kita tadi. Kita baca ulang ya, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-46. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ayat ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saling berbagi sesuai dengan keperluan, sesuai dengan keperluannya. Itu artinya secukupnya. Dan yang utama tadi dikatakan tulus hati. Kita lihat ayat yang ke-44 dari Kisah Rasul. Tadi yang ayat ke-44 kita baca bersama-sama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, ini dijelaskan juga di dalam Kisah Rasul 4 ayat 34 sampai 35. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Ayat 35, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, jemaat mula-mula itu toleransinya sangat tinggi. Mereka saling membantu, bukannya malah saling membuli. Mereka saling berbagi, bukan malah saling menonjolkan kekayaan, memamerkan kepunyaannya. Ini loh jam tangan tech hire saya, ini loh tas Hermes atau Louis Vuitton. Ini loh saling membuli, datang ke gereja dengan memamerkan mobil barunya, memamerkan handphone barunya. Jemaat mula-mula tidak seperti itu. Yang berkelebihan membagikan kepada yang berkekurangan. Yang berkekurangan tidak maruk. Tidak maruk artinya mereka mengambil sesuai dengan keperluannya.
Mereka juga mengingat orang lain bahwa masih banyak orang yang membutuhkan. Tidak seperti misalnya contoh nih, kita ambil mama yang pergi kondangan atau pergi acara nikahan gitu. Orang baru dipersilahkan makan, plastiknya udah nyosor duluan bungkus nih. Masuk ke dalam tas. Orang lain masih banyak yang belum makan, udah pada bungkus. Perhatiin nggak? Nah, di situ salah satu contoh yang baik yang diperlihatkan oleh jemaat mula-mula, bahwa mereka dengan segala kelebihannya, orang-orang yang berkelebihan, mereka membagikan kepada orang lain sesuai dengan keperluannya masing-masing, secukupnya. Kemudian dari orang-orang yang berkekurangan yang menerima bantuan itu, mereka mengambilnya dengan secukupnya juga, mengingat bahwa orang lain masih ada yang membutuhkan. Tidak jadi kemaruk, tidak aji mumpung. Wah, mumpung ada nih, saya simpan nih buat misalnya di rumah cuma ada 4 orang, ngambilnya buat tetangganya lah, buat orang tuanya yang ada di tempat yang lain. Tidak seperti itu. Itulah kelebihan jemaat mula-mula. Dan sudah banyak kebiasaan atau budaya-budaya jemaat mula-mula yang bergeser di zaman ini. Dan kalian sebagai anak-anak muda Kristen, anak remaja Kristen, ikutilah teladan jemaat mula-mula tersebut. Bukan jemaat yang malu-maluin atau gereja yang malu-maluin. Bagaimana caranya? Baca Alkitabmu. Minta tuntunan Roh Kudus. Supaya kalian ngerti apa sih yang Tuhan mau, bagaimana sih kita harus berlaku, bagaimana kita harus bersikap. Gampang? Tidak gampang, bos. Tetapi kalau kita mau berusaha, Tuhan pasti akan tuntun hidup kita. Kenapa harus kalian membaca Alkitab? Supaya kalian bergantung sama Tuhan, bukan bergantung karena apa yang sudah saya sampaikan pada saat menyampaikan renungan ini. Bukan pada saat pendeta kalian atau pada saat orang lain menyampaikan firman. Bagaimana kalian mengetahui apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kalau kalian tidak membaca sendiri Alkitab kalian? Hidup saling membantu, bukan saling membuli. Ingat itu. Saling berbagi, bukan saling menyombongkan, saling memamerkan. Berbagi sesuai dengan kemampuan secukupnya. Dan yang paling utama, dengan tulus hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita, sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Persembahan kalian masukkan ke dalam amplop. Kemudian jika berkesempatan, bawalah ke gereja kalian, di mana kalian terdaftar atau kalian dilayani. Simpan di dalam amplop, dan jika berkesempatan bawa ke gereja masing-masing. Kita akan mengiringi pemberian persembahan dengan lagu Ku Persembahkan Hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh tiba pada ujung ibadah ini. Terima kasih Tuhan sudah memperkenankan kami untuk memberikan persembahan. Berkati kiranya persembahan ini Tuhan, agar boleh dikelola dengan baik oleh tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga mereka mengelolanya untuk kepentingan umat-Mu, kepentingan pelebaran pelayanan firman-Mu Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Tuhan kiranya juga berkenan memberkati agar anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan, mereka boleh diberkati melalui orang tuanya maupun dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam setiap kegiatan, dalam setiap apa yang mereka lakukan, kiranya semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah ini. Terima kasih untuk kru yang bertugas, terima kasih untuk setiap hati yang boleh menonton acara ini, agar Tuhan yang dimuliakan melalui pelayanan ini Bapa, dan setiap anak-anak-Mu ataupun yang menonton acara ini Tuhan boleh merasakan berkat sukacita dari Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kami. Segala kekurangan yang ada dalam video ini Tuhan kiranya berkenan untuk menyempurnakannya di dalam hati kami yang menontonnya, di dalam masing-masing kami, sehingga setiap hari ada perbaikan yang selalu kami lakukan setiap harinya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, berkati presiden, menteri, hingga pejabat-pejabat di daerah di mana kami berada. Tuhan berkati agar dalam mengambil keputusan, dalam setiap langkah yang mereka lakukan Tuhan boleh berikan hikmat dan kebijaksanaan, utamanya anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan, agar mereka betul-betul bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Mereka membawa puji Tuhan, mereka menggunakan jabatan, posisi yang Tuhan sudah anugerahkan kepada mereka untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kiranya berkenan juga memberkati gereja-gereja kami, pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan dalam masa ini, agar mereka selalu memperhatikan umatnya, mereka selalu memperhatikan jemaatnya, mereka juga menguatkan jemaatnya dalam menghadapi kondisi yang terjadi di tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami hendak menyelesaikan ibadah ini, Tuhan kiranya berkenan memberkati setiap kegiatan kami, mulai dari saat ini hingga kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami. Dalam nama-Mu kami naikkan doa ini. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ingat, jadilah berkat dimanapun kalian berada, dimanapun kalian ditempatkan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel Kristen Tanpa Tembok, KTT Channel. Bila ada kritik, saran, masukan, dan ide, silahkan dimuat di kolom komentar atau dikirim melalui email kristentanpatembok@gmail.com kristentanpatembok@gmail.com. Dukung kami dalam doa agar channel ini bisa jadi saluran berkat bagi banyak remaja atau teruna, dan juga setiap orang yang menontonnya. Tuhan Yesus memberkati.